Ya, oke. Silakan dinyalakan dulu videonya sebentar. Kita mau absen. Kita mau lihat Mas Lutfi Waduh, nih, apa belum mandi kabarnya bang. nih? Ya, nggak apa-apa, belum mandi juga. Benar, Hardi. Oh, ada Aldian tuh, ada Aldian. Oh, Lutfi. Ada Mas Lutfi. Ya, oke. Akrim, nah ada Akrim tuh, sip. Ya, oke. Gilang mana Gilang? Fikri mana? Dinda menghilang. Wah, Muiz. Aduh, Is. Is, lo Apa? ngerjain tugas pertama ngerjain gak, Is? Om jangan, om Kebetulan, Pak. jangan. Ah, Fikri kepalanya doang, Fikri. Fikri kepalanya melayang gitu. Mus gila, mus. Ya, oke. Aduh, Wis enak banget free. ambil. Is, ya Allah, Buset. si Muiz. Apa, Pak? Woi, Bagi orang mah jangan makan di situ doang. tahu lu Makan, ya. makan, deh. Ricky Ya. mana Ki? Gua aja belum sarapan lu. Gua aja belum sarapan lu. Gak nanya, Makan, Bel. gua nyemil doang. Gua Gak sih nanya, nanya Bel. Gak gua. nanya, Bel. Ya Gak udah nanya. makan, Bel. Kirim lah. Gua ngidam bubur, Bel. Kirim. Ini Oh, Iya, ngidam direkam. nanti bubur. makanya sombong. Jangan sombong. Ini direkam loh ya, nanti saya upload di YouTube ini. Aldian Kirim mana dong. Aldian? Aldian mana Aldian? Gilang? Mas Aldian? Hadir, Pak. Hadir. Mana wajahnya? Oke, Udah Mas biasa pasti Gilang. lagi di goa. Hah? Betul. Ya, oke, sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, materi hari ini, kalau mau dimatiin silahkan. Materi hari ini kita akan bicara tentang, kok ke sini? Wah, ya. Kita akan bicara tentang analog write ya. Analog write dengan analog read gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba mengkonversi ya data-data analog ya, data-data analog menjadi katakanlah digital gitu ya. Ya, nanti yang akan kita coba adalah analognya adalah voltage gitu ya. Nanti coba kita digitalkan gitu ya. Nah, hari ini jadi nanti kita akan ada dua uji coba ya. Ini kita bicara tentang analog write ya. Nah, kemudian nanti saya ada tugasnya. Tugasnya nanti jangan dikerjain dulu ya. Nanti setelah analog write selesai sekitar 30-40 menit ya, kita masuk ke analog read ya. Analog read nanti ada sedikit teori yang saya sampaikan tentang Ohm law ya, baru nanti kita masuk ke prakteknya. Jadi akan ada dua praktek. Yang pertama adalah analog write, yang kedua adalah analog read. Ya, jadi apa yang perlu disiapkan? Yang perlu Anda siapkan adalah ya nggak banyak sih, cuma dua kabel ya, dua kabel jumper, kemudian satu LED ya, LED, silakan warna apa saja. Kita pakai satu ya, kita pakai satu LED aja. Nanti untuk tugasnya seperti minggu kemarin ya, Anda bisa menggunakan 5 LED ya, tapi nanti bukan digital write tapi analog write kayak gitu. Ini saya contohnya satu aja biar agak cepat. Nanti Anda bisa tugasnya saya minta Anda 5 LED gitu ya. 5 LED, ada lagi yang masuk sudah ya. Nah, kita langsung aja ya. Kita akan apa namanya? Kalau sirkuitnya ya, jaringannya sama seperti kemarin. Masih kita punya apa? Ada, saya gambarkan aja di sini. Kita punya voltage ya. Apakah dia 5 volt ya? Kemudian kita punya resistor nanti di sini. Ya, kita pakai yang katakanlah berapa R-nya? 330 ohm aja. Kemudian nanti kita punya LED di sini. Kita punya LED. Ya, simbolnya gimana simbolnya? Kelihatannya. Ya, di sini katakanlah ada LED. Simbolnya gimana? Sebentar biar benar. Saya cari dulu simbolnya.
Kenapa nggak disiapkan dari tadi? Ya, oke. Sebenarnya saya biar nggak salah aja ya. Di sini kita punya LED. Simbolnya seperti ini. Ya. Ya, simbolnya seperti ini. Kemudian kita punya ground ya. Kita punya ground. Mana simbol ground? Kok nggak ada? Oke, kayak gini ya. Kemudian dia ke ground gitu. Tapi sebenarnya ada simbolnya sendiri. Sebentar saya cari. Ya, kayak gitu aja simbolnya ya. Simbol ground itu seperti ini. Oke, dah. Jadi kita akan bikin rangkaian seperti ini ya. Tapi nanti kita akan memberikan sinyal analog kepada LED-nya ya. Kita akan memberikan sinyal analog kepada LED-nya. Langsung aja kita praktek. Ya, silakan disiapkan. Sudah ya. Mana dia? Oke. Kelihatan nggak? Ya, sama seperti kemarin ya. Kita ambil di sini, kita ambil pinnya di pin berapa di sini? Sebenarnya bebas saja ya. Coba saya biar saya samain. Ya, kita kasih pin 8. Oke. Ya, silakan diikuti ya. Kita ambil satu jumper ya. Kita ambil satu jumper. Ya, jumpernya kita taruh di pin berapa itu? 8 atau 9 sebentar. Ya. Oke, 9 ya. Oke. Kita taruh di 9. Silakan di 9. Kenapa di 9? Karena kita akan memberikan analog ya, analog right. Ya, coba. Kalau Anda lihat di mana dia nggak kelihatan? Ya, kelihatan nggak di sini? Ya, kalau Anda lihat di Arduino-nya, ya silakan. Kalau Anda lihat di Arduino-nya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, oke, kelihatan ya. Nah, di sini di pin-pinnya, kalau Anda lihat, itu ada yang tandanya seperti apa? Seperti apa ya? Tilde gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di situ, itu menandakan bahwa dia adalah analog ya. Ini bisa kita gunakan sebagai pin analog. Analog right ya. Jadi kalau kita Anda lihat di sini ada 3 ya, ada 3. Kemudian di situ ada 5 ya, ada pin 5. Ada pin 6, ada pin 9, 10, 11 ya sama itu aja ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pin yang bisa kita gunakan untuk analog ya. Jadi nanti ketika Anda mengerjakan tugas ya, Anda harus masukin di berapa tuh? 1 2 3 4 5 ya, 6. Ada 6 jadi bisa 6, paling banyak bisa 6 ya. Anda bisa gunakan 6 pin tersebut. Oke, nah untuk latihan sekarang kita akan gunakan pin yang ke-9 ya, yang ke-9. Karena di situ yang ke-9 ini ya, kalau Anda kelihatan di sini, 9 ini ada bisa digunakan untuk analog ya. Jadi Anda silakan gunakan pin 9 ya. Nanti untuk latihannya bisa gunakan 3, 5, 6, 9, 10, 11 ya. Itu ya. Oke, sekarang kita gunakan 9. Kemudian kita hubungkan ke breadboard-nya, silahkan. Silahkan kita hubungkan ke breadboard-nya. Nanti di breadboard-nya bebas ya, kita mau pakai yang apa namanya?
lubang yang mana ya, silakan. Di sini misalnya saya taruh berapa itu? 23 misalnya ya, seperti ini. Ini akan kita akan buat rangkaiannya seperti di sini, rangkaian di sini. Ya, oke. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan ya. Jadi 9 di 1, 9 di sini. Kemudian kita taruh lagi di satunya di breadboardnya. Kemudian satu kaki lagi ya, kita masukkan di, kita ambil resistornya. Ya, silakan resistornya. Kita taruh di sini satu kaki sama dengan kolom si jumpernya ini, satu kaki ya. Satu kaki sama, berarti dia ada hubungan di sini, ada koneksi. Satunya lagi di kolom yang berbeda. Ya, silakan dimasukkan. Nah, berarti sekarang kita sudah melakukan ini. Kita sudah menyambung di sini, satu kaki ya. Nanti satu kakinya lagi kita masukin ke LED. Seperti minggu kemarin lah. Seperti minggu kemarin ya, tapi gambarannya seperti ini. Ya, jadi si jumpernya satu kolom dengan satu kaki resistor. Itu berarti kita nyambung. Kemudian satu kaki resistornya lagi kita bikin dia ini yang panjang ya. Yang panjangnya ini, yang panjang dia kena ke satu resistor lagi. Kemudian kita bikin dia lompat. Kita bikin dia lompat ke breadboard di seberangnya seperti ini. Berarti dia sudah nyambung ya. Rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita buat satu lagi, ambil jumper yang agak panjang. Nah, itu LED-nya yang panjangnya ini resistor, Pak. Ya. Satu sama resistor. Ya, betul. Mana nih, kelihatan nggak? Gabung sama resistor. Oh iya, iya Pak. Kelihatan? Iya, kelihatan Pak. Nah, ada ya. Jadi satu kaki yang panjang ya. Yang panjang ke resistor yang paling kanan, ya, yang paling luar. Oke, berarti dia ada aliran. Satunya lagi kita bikin nyebrang ya. Bikin nyebrang berarti ini nggak ada hubungan sebenarnya. Ini tidak ada aliran listriknya. Kita seberangkan. Nah, berarti satunya lagi kita masukin ke ground ya. Karena groundnya cuma satu, ya nanti kita langsung aja ke ground. Nanti kalau Anda latihan, saya minta Anda pakai 5 ya. Pakai 5 pin, berarti Anda nanti pakai groundnya satu aja, kemudian dibikin satu rel gitu ya. Ya, mana dia? Ya, ini dia. Ya, satu kaki lagi. Satu kaki lagi, silakan Anda taruh di ground ya. Satu kaki lagi di ground. Dah, ya, sudah selesai. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini adalah rangkaiannya. Bedanya sama minggu kemarin apa? Sekarang kita akan menggunakan analog ya. Ini panjangan juga ya. Kalau sudah, kita masuk ke codingannya. Cukup ini. Ya, oke, 13. Sorry, ground 13. Ground. Ya, oke. Nah, ya, udah selesai. Mudah-mudahan kelihatan. Udah ya. Ya. Ya, silakan dicoba. Mana dia? Kelihatan nggak tuh? Ya, silakan coba ya. Ya, jadi satu jumper ke pin berapa tadi? 9. Sudah semua? Sudah Pak.
Yang lain bagaimana yang lain? Gas. Ya, ini saya cuma kasih contoh 9 ya, 1 LED ya. Oke, dah. Oke. Ya, oke. Kalau sudah kita masuk ke codingannya ya. Kalau Jumpernya dijawab gitu doang, Pak. yang mana? Jumpernya, groundnya dijawab gitu doang. Apanya? Ground. Groundnya ke ini, satu kaki di sini. Satu kaki yang Berarti LED-nya. nggak bisa banyak gitu, Pak. Nggak bisa banyak. Kan cuma satu sekarang kita. Nanti Oh, oke. kalau buat tugas kan bisa kayak kemarin, kayak minggu kemarin. Ya, oke. Kalau sekarang karena satu LED, kita langsung ke ground aja. Ya, oke. Sudah. Nggak kelihatan sini. Udah ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Apa rangkaiannya? Jadi dari pin 9, jumper, kemudian nyambung ke resistornya. Ya, resistornya nyambung lagi ke LED-nya. Kemudian satu LED-nya lagi, dia nyambung ke ground-nya. Gitu ya. Oke. Kok kurang bagus. Nah, kayak gitu kelihatan. Nah ya, oke. Kalau sudah, ini sudah beres, kita masuk ke codingannya. Ya, silakan. Bikin new sketch. Ya. Nah, ini kita lanjut ke ini ya, kita lanjut ke codingannya. Silakan Anda buka, kemudian silakan diikuti codingannya. Kita gunakan red pin. Tadi adalah 9 ya, red pin 9. Oke, silakan diikuti, kita simpan. Minggu ke-6. Ya, oke. Latihan 1. Kita simpan. Sudah ya, oke. Kemudian cek dulu Arduino-nya. Ya, kenapa portnya nggak kebaca sekarang? Iya, oke. Portnya udah kebaca ya. Portnya udah kebaca. Arduino-nya pakai Uno. Kemudian portnya adalah Arduino HMO0 ya. Oke, silakan dimasukkan. Kita masukkan. Di sini di setupnya kita kasih perintah pin mode. Silakan diikuti. Kemudian red pin. Ya, red pin adalah output. Ya, nanti kalau sudah selesai kita bisa otak-atik codingannya. Ya, silakan diikuti. Kemudian di sini kita akan tuliskan, nanti ada penjelasan tentang voltage-nya. Tapi silakan sekarang ditulis saja dulu ya. Di sini di loop-nya, di looping-nya kita kasih perintah analog write. Kemudian red pin kita kasih nilai di sini 255. Kayak gitu ya. Kemudian dari situ ya. Ya 255 ya. Atau kalau mau gampangnya Anda buat sebuah variabel kasih nama bright gitu ya. Kasih nilai 255. Kemudian di sini kita kasih variabel bright. Ya, kalau sudah ini dulu kita coba. Ini dulu kita coba, kita run. Saya pengen Anda semua coba ya. Kita compile. Ya, mudah-mudahan tidak ada error. Oke, kita upload. Iya. Bisa Anda lihat lampunya sekarang nyala ya. Oke, sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu, silakan Anda pastikan kalau lampunya menyala terang banget di sini.
Ya, silakan Mbak Dinda, Mas Rahardi, Mas Aji, Mas Kilas, Mas Muiz, Mas Lutfi. Masih ada siapa lagi? Mas Akrim, Mas Aldian. Udah pada semua punya kan ya Arduino-nya? Ya. Pak, kalau Oke. nggak ada yang Arduino pakai software Proteus bisa nggak, Pak? Proteus ya. Silakan dicoba. Ada satu lagi sih simulator ya, tapi belum saya coba. Proteus saya belum pernah coba. Saya ketemu sama simulator yang baru, tapi belum saya coba. Untuk minggu ini kita coba ini. Nanti minggu depan bisa kita yang nggak punya bisa pakai simulator ya, atau hardware yang nggak ada bisa pakai simulator ya. Tapi untuk minggu ini kita masih pakai ini dulu ya. Oke, kalau mau coba Proteus silakan kalau bisa ya. Ya, gimana Mbak Dinda sudah? Sudah, Pak. Ya, bisa diperlihatkan? Bentar, Pak. Ya. Gimana ini? Ya itu Gini, bisa. Pak. Ya udah. Oke, udah ya. Ya, Mbak Dinda sudah oke, udah kelihatan. Yang lainnya mana? Akrim, Rahardi, Haji. Saya nyimak dulu, Pak. Soalnya lagi makan. Ya Allah. Haji gimana, Ji? Belum sarapan. Ya, oke. Ntar saya lihat di YouTube aja, ter. Ya, siap. Haji sudah, Ji? Akrim gimana, Akrim? Yang lain sudah? Sudah, Pak. Gambar rangkaiannya, Pak. Hah? Gambar rangkaiannya yang tadi tuh, Pak, yang resistor itu. Yang ini? Nah, ya itu, Pak. Yang ini kaki panjang di sini ya. Ini kaki yang panjang. Yang panjang positif kan, Pak? Ya, dia yang kena voltage-nya. Yang panjang berarti kena resistor apa? Kena resistor, Pak. Ya, kena resistor. Itu berapa? Gimana? Itu di seberangnya tuh biar apa tuh di seberang? Itu berarti nggak kena aliran, beda jalur. Kalau dia kalau satu sini masih sama berarti ada aliran. Tapi kalau nyebrang berarti dia nggak ada aliran, Mas, terputus. Jadi kan kaki ini kan dua-duanya bisa Mau nyambung. nyolok baris ya di seberang gitu ya? Ya sebenarnya nggak harus begini juga sih. Kalau mau seperti seperti kemarin juga nggak masalah juga. Ya, yang penting kan dia nggak nyambung. Nah, sekarang kalau sudah semua ya, yang menarik adalah di sini kita tidak bicara tentang digital right. Kalau kita bicara digital right, ya minggu-minggu kemarin kita pakai digital right, ya. Maka digital right ya. Kalau kita bicara digital right kemarin, ya maka kondisinya hanya apa? Hanya height, ya, height dan low saja. Ya, berarti kalau height ya, height dan low. Nah, kalau height ini adalah kondisi nyala ya atau kondisi 1 ya. Kalau low ini adalah kondisi ketika dia 0. Kalau dia analog right, maka kondisinya ketika 255 itu adalah kondisi ketika height gitu. Ketika nyala gitu ya. Dan ketika posisinya 0 ya, di sini 0, maka di sini kita punya nilai yang low. Nah, kenapa dikatakan sebagai analog? Ya, maka kita punya nilai range data di antara 255 sampai 0. Antara 0 sampai 255. Ya, berarti kalau Anda lihat, kalau si digital itu dia hanya memiliki dua keadaan saja. Keadaannya adalah keadaan height dan keadaan low.
Tapi kalau kita bicara analog ini kalau di sini ini dia punya 256 keadaan ya. Jadi si high sama low ini akan kita berikan, nanti kita ada konversi sedikit nilainya. Tapi kalau di sini kalau kita balik lagi ke sini, kita balik lagi ke codingannya ya. Kemudian silakan Anda coba ya. Kemudian di sini Anda ganti 255-nya menjadi katakanlah 125, silahkan Anda lihat ya, maka kondisinya ya, kalau 255 bagi 2 berapa? Atau sekitar ini ya. Silakan Anda coba di sini ya. Anda upload ya. Maka dilihat kondisi lampunya. Kondisi lampunya apakah berbeda dengan 255? Seperti itu. Atau kalau misalnya pengen kelihatan banget gitu ya, bisa aja kita bikin kondisi seperti ini. Oke, komen itu apa kalau dia? Oh, komen itu, sorry saya lupa ya, komen itu seperti ini ya, kita komen. Ya, di sini bisa aja kita bikin seperti ini kondisinya. Kita ambil 0 ya, kemudian kita kasih delay. Kita kasih delay misalnya 250 ya. Kemudian kita bikin lagi di sini. Kita kasih nilai misalnya 50. Ya, kita kasih nilai 50. Ini ya, ini kita kasih nilai 50. Ya, kita kasih delay lagi. Kita kasih nilai 100 ya. Kita kasih delay lagi. Kita kasih 150. Kita delay lagi, kita kasih 200. Kita delay lagi, kita kasih 255. Ya, maka di sini saya punya berapa keadaan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 keadaan. Kemudian tadi yang bright-nya saya off-kan dulu. Nah, ini kita matiin aja dulu. Oke. Nah, di sini kalau Anda lihat ya. Nah, kalau sudah, nanti Anda akan lakukan ini untuk 5 pin ya. Anda akan lakukan ini untuk 5 pin. Ya, silakan diketikkan di sini kita punya red pin 0, red pin 50 ya, 100, 150 sama 200. Ini menunjukkan tingkat ya bisa dibilang voltage-nya ya. Tingkat kecahayaannya nanti ya. Nah, ini kalau kita upload ya, silakan Anda coba. Ya, kelihatan enggak? Kayak delay-nya kurang ya. Delay-nya kita kasih 500 deh. Delay-nya kita kasih 500. Ya, oke. Kita upload lagi. Kelihatan enggak? Ya, itu ya. Ini masih dengan analog ya, nilai analognya. Ya, silakan dicoba. Anda kalau mau ngasih nilai yang berbeda silakan, tapi kalau di sini ada 6 kondisi ya. Kalau kita mau kasih delay agak lama, kasih aja 1 detik atau 2 detik lah. Kita kasih 2 detik biar agak kelihatan perubahannya. 2 detik. Ya, oke, kita upload lagi. Nanti bisa diatur lah ya. Itu 50, 100, 150, itu apanya, Pak? Nanti kita bahas. Ya, oke. Ya. Udah ya, enakan cepet ya. Kasih ini deh, kita coding di atas. In delay time.
kita kasih 500. Kemudian ini kita kasih seperti ini. Ya, kita upload lagi. Ya. Ya. Ya, sebenarnya nanti bisa kita tambahkan variabel ya, nanti dia bisa menghitung kita bikin berapa looping ya, 100 looping, kemudian kita setiap looping kita bikin dia naik 10 nilai atau 50 nilai itu bisa. Ya, tapi ini aja dulu. Oke, udah semua? Udah, Pak. Bisa ya? Sekarang kita akan Bisa. yang lain gimana? Yang lain Aji gimana Ji? Gilang? Nggak ada suaranya. Halo, halo. Pak, ada suaranya nggak, Pak? Suara siapa? Suara saya? Ada sekarang. Ada ya? Ada. Tadi nggak ada ya? Tadi nggak ada. Ya. Pak. Ya. Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain gimana? Rahardi udah Rahardi? Saya terus simak YouTube aja, Pak. Oh iya. Berarti tugasnya nanti bikin 5 ya? Bikin 5 LED, 4 atau 5 lah. 4 sampai 5 LED, kemudian nanti Anda tergantung kreativitas lah. Nanti silakan diatur ya, mau kayak gimana, yang penting nanti 4 LED-nya bisa, warnanya bisa berubah-ubah gitu ya. Itu tugasnya. Sudah semua? Gilang gimana Gilang? Itu Pak, 50, 100, 100. Itu bedanya 50 itu apa, Pak? Ya, oke. Tingkat cahayanya Pak ya? Ya, Cahayanya itu. tingkat kecerahannya. Oh, jadi kayak dimmer, Pak ya? Iya, dari situ. Tiap hari. Sudah semua coba? Ya, oke ya. Coba kita bahas sedikit tentang teorinya. Ya, ini sebenarnya tadi udah saya sampaikan sedikit ya. Jadi kita punya apa namanya? Kalau tadi ya ada konversi antara kita punya 0 volt ya. Dengan 5 volt. Ya. Oke, berarti nanti di sini ya kalau kita 0 volt ini adalah 0 ya. Kemudian 5 volt itu adalah 255 ya. Jadi kalau di sini kita range-nya dari 0 sampai 255. Ya, berarti di situ kita punya berapa? 8 bit ya. Iya. Sini ada. Ya, jadi tadi Anda sudah lihat bagaimana perubahannya kalau kita merubah nilai analog
right-nya ya, analog right-nya. Jadi dia tidak hanya bicara tentang dua nilai, tapi dia bisa bicara ya tadi ya bisa dibilang dimmernya lah ya. Ya, oke. Kalau di sini kita pakai alat sebenarnya untuk mengukur tingkat voltage-nya, tapi karena kita nggak ada alat, kita skip aja bagian di situnya. Kita akan lanjut kepada, jadi itu ya. Jadi tugasnya adalah Anda nanti bikin 9 LED, 9 LED, kemudian nanti silakan kreativitas masing-masing. Ya, masing-masing apakah memiliki apa namanya nilai yang berbeda-beda gitu ya. Nanti ibaratnya bisa setiap LED dia memiliki tingkat cerahan yang beda-beda gitu ya. Saya sarankan kepada Anda kreativitasnya mau seperti apa, bebas. Yang penting nanti ada 5 LED, kemudian 5 LED itu akan memiliki pencahayaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut kepada mana dia? Pak, Ya. berarti angkanya terserah kita apa bebas? Dari 0 sampai 255 itu. Bebas. Oh, oke, Pak. Silakan bebas. Oke. Ya, oke ya. Jadi itu tugasnya pertama. Oke, ternyata kita kita bahas tentang Ohm law aja. Ya, kita masuk ke itu yang pertama ya. Jadi yang pertama silakan Anda sesuaikan kreativitasnya. Yang penting nanti ada 5 LED ya dengan LED yang berbeda-beda. Anda mau bikin kayak gimana bebas. Yang penting Anda menggunakan Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. 5-nya itu kita beda-bedain codingannya apa cuman Beda-beda. disambungin semuanya, Pak? Kayak kemarin. Beda-beda codingannya. Beda-beda. Oh iya, Pak. Ya, maksud udah bisa nih ya. Oke, saya akan bahas sedikit teori ya. Di sini ada teori tentang Ohm's law ya. Jadi kita akan bicara tentang Ohm's law. Ya, seperti saya katakan di awal-awal, kita akan ketemu sama teori-teori yang bicara tentang electricity ya. Nah, di Ohm's law seperti yang sudah kita praktekkan, ya di sini ada sumber daya ya, kemudian sumber daya terhubung dengan kabel gitu ya, konduktor ya, kemudian konduktor di sini kita punya resistor ya. Kalau kita ambil sederhananya seperti ini, maka di sini kita punya voltage ya, kemudian ada current di sini ya. Apa itu? Karena arus ya, kita punya arus ya, seperti ini aja. Nah, kemudian kata si Ohm law ya, voltage itu berelasi lurus dengan arus, begitu juga dengan resistor ya. Jadi ini adalah voltage, ya V itu adalah voltage, ya dayanya lah berapa daya. Kemudian biasanya volt gitu ya, volt. Kemudian di situ ada ampere, ada arus ya, ada arus listriknya. Saya bilang arus listrik aja ya, arus listrik. Kemudian kita bilang ini adalah ampere ya, ada ampernya. Kemudian satu lagi kita punya namanya resistor, tahanan ya. Resistornya, tahanannya, ini adalah dalam bentuk ohm. Ya. Dalam bentuk ohm. Ya. Nah, nanti kita yang diketahui apa? Biasanya diketahui adalah voltage-nya diketahui, kemudian resistornya juga diketahui. Ya, maka nanti kita akan punya rumus yang lain, derivatif atau varian dari sini. Kita ketika mencari arus ya, maka rumusnya adalah sebentar, timernya. I itu sama dengan V dibagi dengan R. Ya, atau R resistor itu adalah apa? Resistor adalah voltage dibagi dengan I. Nah, nanti di sini Anda akan ada sedikit hitung-hitungan lah ya. Ya, jadi ini adalah rumus aslinya. Voltage itu adalah arus dikalikan dengan resistor.
Kalau kita rubah sedikit rumusnya, maka arus itu adalah voltage dibagi dengan resistor, atau resistor itu adalah voltage dibagi dengan I. Nah, misalnya ada contoh sederhana di sini. Saya punya 5 volt di sini. Nanti Arduino ada yang 5 volt, ada yang 3,3 ya, kalau Anda lihat di sini. Ada yang 3,3 volt, ada yang 5 volt ya di Arduino-nya. Kemudian saya punya arus di sini. Ya, saya punya resistor di sini. Nah, katakanlah resistornya itu adalah 330 ohm, kayak gini ya. Maka nanti ditanyakan arus yang mengalir di sini berapa. Arus yang mengalir itu berapa. Maka kalau pertanyaan seperti ini, maka kita gunakan rumus yang kedua di sini. I itu adalah voltage dibagi dengan resistor. Maka sama dengan 5 volt kita bagi dengan 330 ohm. Ya. Silahkan dicari kalkulatornya. Mana dia? Kalkulatornya. Oke, 5 dibagi 330. 5 dibagi 330, maka ketemunya adalah berapa di situ? 0, ya, kita tulis ya, 0,01515, 0,1515 gitu ya. Ya, ini koma ya, 0,1515. Apa di sini ampere ya. Nah, kalau kita ambil mundur ke belakang sini 1 2 3 ya, kita ambil 3 di sini, maka kita dapatkan 1,5 ya. Ini saya mau ambil milinya ya. Jadi kalau saya ambil mundur ke belakang 1 2 3, maka saya dapat 1,515 miliampere kayak gitu ya. Ya sama aja sih dengan di sini. Ini kita bagi per 1000 gitu ya. Ini ibaratnya per 1000-nya gitu ya. Per 1000-nya. Jadi mili. Nah, itu adalah arusnya. Itu adalah yang pertama ya. Tapi nanti yang akan kita jadikan uji coba adalah yang kedua. Nanti kita akan menghitung, kita akan menggunakan analog read ya. Nanti kita akan menggunakan analog read. Jadi kita akan baca voltage yang lewat di jaringannya dengan adanya 2 resistor. Kita akan menggunakan analog read ya. Jadi ingat di sini nanti kalau Anda punya, nanti lebih kompleks lagi lah. Ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah voltage yang diketahui, resistornya diketahui, maka Anda diminta menghitung arusnya. Maka ini rumus yang digunakan. Ini adalah kasus yang pertama ya. Ini adalah kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ya, saya punya resistor secara serial seperti ini. Saya punya sumber daya di sini. Katakanlah 5 volt ya, 5 volt. Kemudian kita hubungkan, nanti ini yang kita praktekkan ya. Ini dia terhubung di sini, katakanlah resistor pertama ya, yang waktu SMK-nya belajar seperti ini, ngulang aja ya. Kita punya 2 resistor. Resistor pertama adalah 330 ohm, yang kedua adalah 100 ohm misalnya. Ya. Maka nanti Anda lihat dulu tuh, Anda punya enggak 330 sama 100 ohm. Nah, maka nanti kalau kita ingin mencari resistor sum-nya, keseluruhannya, maka rumusnya adalah R1 ditambah dengan R2 gitu ya. R1-nya berapa? 330 ohm, kita tambahkan dengan 100 ohm kayak gitu. Ya, maka ini akan kita dapatkan berapa? 430 ohm. Ya, ini mau kemana? Ini kalau kita ubah, maka akan menjadi, di sini kita punya voltage-nya, kemudian ini kita jadikan menjadi 1 ya, menjadi RS gitu. Oke, ini adalah RS-nya. Maka sekarang RS-nya itu adalah
430 ohm. Ya. Maka pertanyaannya adalah ini adalah 5 volt, maka arusnya di sini arusnya berapa gitu ya, arusnya berapa. Maka sama seperti tadi ya, I sama dengan voltage dibagi dengan RS. Kenapa RS? Karena kita punya 2 resistor ya. Resistornya kita buat dia serial. Kemudian maka ini akan menjadi 5 volt dibagi dengan 430 ya. Kita cari 5 volt 5 volt dibagi dengan 430, maka kita dapatkan 0,01162 ya, 62 ampere ya. Kalau kita bikin miliampernya kita mundur 3, 1 2 3 kita ketemu dengan 11,62 miliampere. Nah, nanti ini akan kita coba read ya. Kita coba read di voltage-nya sebenarnya, bukan di arusnya. Nah, maka tadi saya ulangi lagi, kita punya sirkuit seperti ini. Ada sumber daya sebesar 5 volt, kemudian kita punya 2 resistor di sini, R1 dan R2. R1 330 ohm, R2-nya 100 ohm. Maka kita gabungkan di sini, karena dia serial, R1 dan R2-nya. Maka kita dapatkan 430 ohm. Gitu ya. Kita gabungkan, kita cari I-nya, maka I-nya adalah V dibagi dengan RS. Ya. Kita dapatkan 11,62 miliampere. Nah, maka nanti kita bisa mencari V1 ya, dan V2. V1 ini adalah arus yang lewat di resistor pertama, ya. Voltage yang lewat di resistor ya, kita menghitung voltage arus yang lewat di resistor yang pertama. Kita cari V2 berarti arus yang larinya di R2. Caranya gimana? Ya, caranya berarti kita akan melihat I-nya berapa? 1162 ya. 1162 atau kita ambil nilai aslinya 0,01162 kayak gitu. Kita kalikan dengan R1. R1-nya berapa? R1-nya adalah 330 ya. Kita hitung voltage-nya. Nanti yang ini nilai ini akan kita baca ya. Nilai ini akan kita baca. Ya, oke. 0,01162 kita kalikan dengan resistornya 330. Maka nilainya adalah 3,83 volt ya. Seperti itu. Di sini nanti ya kita coba ukur. Kemudian yang I2-nya berarti 0,01162. Kita kalikan dengan R2. R2-nya adalah 100 ohm. Berarti berapa tuh? Berarti mundur 2 ya. Berarti 1,16 ya. 1,16 volt. Nah, ini yang akan kita baca. Ya, ini akan kita baca. Jadi nanti kita bisa baca arus yang di sini ya, berapa nilainya. Ya, oke. Itu adalah hitung-hitungannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini belum terlalu jelimet ya. Jadi V adalah I kali R, kemudian I adalah voltage dibagi dengan resistor. Kemudian kalau dia seperti ini, bisa kita cari langsung arusnya berapa. Yang kita bahas hari ini adalah ketika resistornya itu terhubung secara serial seperti ini, maka kita cari RS-nya. Ya, RS serialnya, maka R1 tambah R2 kita dapatkan 430. 430 ini adalah resistor keseluruhannya. Maka kita akan mencari arusnya. Ya, arusnya itu adalah ini ya, voltage dibagi dengan RS. Maka kita dapatkan 0,01162 ampere atau 11,62 miliampere. Maka kita mencari nanti ini akan kita baca. Ini akan kita coba analog read-kan. Kita akan baca, ya nilainya adalah 383 sama 116.
maka Anda perlu dua resistor, ya. Kalau enggak nanti hitung-hitungannya beda lagi. Ya. Anda butuh ini resistor yang 330 seperti ini ya. Nah, kalau ini sih gampangnya karena sudah ada labelnya 330. Ya, kalau enggak nanti kita harus ngitung lagi. Satunya lagi adalah 100 ya. Satunya lagi adalah 100. Ada enggak yang 100? Saya enggak ada yang 100 ini ya. Saya cuma punya yang 330 sama 1000 ya. 330 sama 1000 ohm kayak gitu ya. Ini 1K sama 10K. Ya, kalau seperti ini maka hitung-hitungannya akan berbeda lagi ya. Misalnya saya ambil 330, saya sesuaikan dengan yang ada ya, maka nanti kita akan memiliki ya, silakan kita hitung lagi. Berarti di sini kita bikin rangkaian 5 volt, kemudian di sini kita pakai seperti ini, kita pakai yang 330 ya. 330, ini R1 ya. Ini Anda nanti dilihat resistornya punya berapa aja. R1-nya 330 ohm, kemudian R2-nya, yang bingung adalah kalau nggak tahu ya, sebenarnya ada cara ngitungnya ya, tapi belum kita bahas. Yang kedua warna apa ya? Ya, ini adalah 1000 ya. Ini adalah 1000 ohm. Ya. Oke, berarti RS-nya, kita cari RS dulu. RS adalah 330 ditambah dengan 1K, berarti 1000, berarti ini adalah 1330 ohm, kayak gitu ya. Maka di sini kita bikin sirkuit barunya. RS berarti di sini ya, ini adalah RS. RS-nya adalah 133 ohm atau berapa? 1,3 kilo ohm gitu ya. Oke, kemudian kita akan mencari, ini adalah 5 volt. I-nya, kita cari I-nya. Berarti I-nya apa tadi? I-nya adalah 5 volt kita bagi dengan 1330 ohm. Ya, nanti Anda bisa prakteknya bisa menggunakan resistor yang berbeda ya. Kita cari nilainya, berarti 5 dibagi dengan 1330, maka nilainya adalah kecil sekali ya, 0,03759. Ya, nggak apa, saya ambil segini aja. Ya, berarti nanti kita akan mencari V1-nya dan kita akan mencari V2-nya. Ini akan kita baca nanti ya. Nanti I sama I kali dengan R1, berarti I-nya adalah ini 0,003759. Kita kalikan dengan R1-nya. Ya, R1-nya berapa tadi? 330 ya. 330 apa ini ohm ya, ini ampere nih ya. Oke, kita cari, maka nanti V1-nya 0,03759 kita kalikan dengan 330. Dapatnya adalah 1,24 ya volt ya. Oke, nanti itu yang kita baca, yang kita cek. Ya, berarti I dikali dengan R2 sama dengan 0,003759 dikali dengan 1000 ya. Kita kali dengan 1000. 1, 2, 3, maka hasilnya adalah 3,759 volt. Nah, ini nilai-nilai ini nanti ketika Anda praktek harus sama dengan analog read-nya nanti.
Kita akan baca annual rate-nya. Ya, oke. Berarti gimana Pak? Ini hitung-hitungannya disimpan dulu, maka selanjutnya kita akan bikin rangkaian. Ya, rangkaiannya adalah yang tadi. Rangkaiannya adalah 2 resistor ya, 2 resistor. Silakan diikuti. Berarti satunya kita taruh seperti tadi. Ya, oke. Ya, kita coba sekarang ya. Kita cabut aja dulu. Ya, kita nggak pakai ini dulu. Ya, ini adalah yang 330 ya, ini 330. Nanti saya pakai lagi satunya 1 kilo. Karena saya pakai yang 1K tadi saya ngitungnya. Ya, caranya gimana? Caranya adalah kita ambil jumper yang agak panjang. Ya, kita panjangan gak nih? Ya, kayak panjang aja. Kemudian jumpernya ini kita taruh di apa namanya? Kita ambil di 5 volt ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya. Di sini ada yang di samping ground ya. Ada yang 5 volt ya. Silakan Anda ambil, colokkan di situ. Kurang masuk. 5 volt ya, kelihatan nggak? Nggak ya? Ya, kelihatan nggak? Yang di bagian power ya Pak ya? Ya, bagian power betul. Bagian power ambil yang 5 volt ya, sudah? Udah Pak. Ya, kemudian kita hubungkan ya di power ya, ambil 5 volt. Berarti nanti kalau Anda bisa uji coba yang 3 volt juga bisa, nanti hitungannya berbeda. Kita masukkan di sini 1 ya, jumpernya. Kemudian kita hubungkan dengan yang 330 volt 1 seperti ini. 1 kaki terhubung dengan jumpernya. Ya, oke. Kayak gitu ya, mudah-mudahan kelihatan. Resistornya Yang taruh di mana 330. Pak? 1 kaki, 1 kolom sama 1 jumper yang tadi, yang di 5 volt. Oh, iya. Ya. Sudah? Jadi 1 kaki ini nyambung dengan 5 voltnya. Kayak tadi, kayak gambar yang tadi ya. Sudah? Sudah Pak. Ya, oke. Nah, berarti jadi 330 ya. Jadi 330. Kemudian kita ambil yang 1000 ohmnya. Silakan Anda ambil yang 1000 ohmnya. Ya, nanti kita belajar resistor lebih dalam lagi ya. Kita ambil 1. Sudah. Nah, kemudian kita hubungkan 1 kaki. 1 kaki terhubung dengan seperti ini. Ya, 1 kaki kita hubungkan dengan kaki yang lain dengan resistornya. Kita bikin serial ya. Ini ada hubungan. Ya, kelihatan nggak? Ya. Mana Pak? Ini nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan nggak? Jadi satu kaki yang resistor yang 1K itu nyambung ya Pak ya sama resistor yang sebelumnya. Ya, betul. 1 kolom ya, 1 kolom. Terus yang satunya lagi nyebrang ya? Satu lagi nyebrang, betul. Oh, oke Pak. Satunya lagi nyebrang. Ya, yang lain silakan dicoba. Ya, 1 kaki nyambung, satunya lagi nyebrang. Satunya lagi ngapain? Satunya lagi adalah ke ground ya. Satunya lagi ke ground. Ya, jadi yang satunya lagi ini ya kita taruh ke ground. Mana ground?
Ya, silakan dicoba yang lain. Ground. Dah, tuh. Dah ya. Ini rangkaiannya. Ini groundnya yang mana, Pak? Groundnya Yang yang biasa kita pakai. Oh, yang biasa ya. Yang sebelah pin 13 ya, Pak? Iya, betul. Sudah? Sudah, Pak. Yang lain gimana yang lain? Siapa yang ikutan? Yang masih Udah, Pak. ya 5 volt ya, 5 volt. Kemudian nah, sekarang kita akan tambahkan satu jumper lagi ya. Jumpernya kita taruh di analog sekarang ya. Analog berapa dia? Bebas sih sebenarnya. Kita taruh di analog 3 lah. Kita taruh di analog 3. Siapa itu yang keluar? Ya. Oke. Di sini kelihatan apa enggak? Di sini ada analog input ya, ada analog in. Anda cari yang ya sebenarnya yang mana juga bisa ya. Kita ambil yang A3 aja. Silakan Anda ambil A3, A0, A1, A2, A3. Jangan salah masuk A3. Nah, nanti kita akan baca di sini, kelihatan apa enggak? Di sini masuk di A3 ya. Di sini masuk di A3. Kita akan taruh di beberapa tempat yang berbeda. Ya. Misalnya di sini pertama kita baca dia mana dia? Ya, kurang panjang ya. Kita pakai yang panjang. Ini panjang, kurang panjang. Ya sudah, saya pakai yang merah aja lagi. Ya, kita ambil A3. A3. Oke. Kemudian kita taruh dia di kolom di sini dulu, kita baca di sini. Kita mau baca voltage yang jalan di sirkuit ini sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Itu di sebelah mana, Pak? Di satu kolom dengan jumper sama resistornya. Satu kolom. Nanti kita coba beberapa tempat. 1, 2, 3. 3 tempat kita coba. Ya, kita baca dulu di sini. Kita baca voltage yang lewat di sini. Sudah? Ini resistor yang 330 itu ya, Pak ya? Ya, Satu kolom betul. ya? Betul, 330. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain sudah, Ji? Di sini kita bukan bukan memberikan tapi kita baca ya, bukan write tapi kita read. Ya, jadi balik lagi ke Arduino-nya. Ya, kita bikin aja yang baru. Ya, kemudian ya di sini kita akan membaca ya, kita akan membaca. Ya sudah. Oke ya, silakan diikuti. Di sini kita ambil in ya, kemudian kita read pin. Read pinnya adalah yang tadi, yang analog tadi ya, yang A3. A3 ya, yang mana yang ini ya. A3 yang ini nih ya. Ini adalah A3, kita kasih nama dia read pin. Read pin, dia akan membaca voltage yang lewat di sini. Ya, jadi kita ambil di sini. Kemudian kita bikin voltage-nya. Kita bikin float aja langsung, float, kemudian kita inisialisasi dengan nilai 0. Begitu ya. Ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Kemudian ini kita kasih nilai, kita set up pin mode. Kemudian kita read pin lagi. Nah, di sini bukan output tapi input ya. Oke, ini kita kasih nama sebagai input. Ya, pin mode, kemudian read pin berarti A3 ini kita jadikan sebagai input. Sudah?
Udah, Pak. Kemudian di sini kita berikan perintah V2 yang tadi sama dengan analog read, ya. Analog read dari read pin. Ya, kita baca voltage di situ. Ya, jadi V2 ini akan menyimpan data yang kita baca dari sini ya. Dari sini, nah ini ya berarti. Dia akan ambil, dia akan taruh di V2 ya. V2 awalnya kita berikan nilai 0. Ya, maka V2 di sini akan menyimpan nilai yang voltage yang kita baca tadi. Nah, nanti supaya kita bisa lihat datanya, maka di sini kita pakai serial monitor ya. Silakan Anda masukkan perintah di sini, serial begin, kemudian kita kasih baud rate-nya 9600. Sirahardi mana Sirahardi? Itu titik ya Pak ya? Yang mana? Ya, itu titik. Masih ada Hardi? Oke. Ya, ini adalah serial baud-nya, kecepatannya ya. Nanti kita lihatlah ada contohnya. Oke, itu sudah. Kemudian nanti di sini kita kasih serial pin. Ya, di sini kita kasih serial, kemudian print len yang kita tampilkan. Ya, apa yang kita tampilkan? Yang kita tampilkan adalah V2. Ya, oke. Kalau seperti ini, ya sudah semua. Ya, kita kasih delay aja. Kita kasih delay 500. Ya, nanti munculnya di mana? Ya. Nanti kita lihat ya. Oke, ini sudah semua. Rangkaiannya sudah, kemudian codingannya cuma ini aja, read pin A3, V20, pin mode, read pin, ya, kemudian serialnya seperti ini, sudah ya. Nah, nanti ini prosesnya adalah si analog read ini adalah tadi di sini, dia akan baca di sini nih, dia terkoneksi di sini, maka dia akan membaca voltage yang lewat di sirkuit di sini. Ya, kemudian kita simpan di V2. V2 akan kita tampilkan di serial monitor. Ya, kemudian kita kasih delay 500. Silakan kita compile. Kita compile ya. Apa ini? Oh, belum disimpan ya. Oke, kita simpan dulu latihan 2. Latihan 2. Oke, dah. Ya, kita compile, ada masalah? Sudah ya, sudah nggak ada masalah. Kita upload. Kalau di sini hanya baca ya. Di sini kita baca ya. Kemudian kita klik di sini serial monitor. Nah, kayak gitu. Muncul kayak gini enggak? Nah, ini adalah proses baca nih. Kita baca voltage di sini. Tapi dia masih analog ya. Kalau tadi 0 sampai 255 ketika kita analog write, kalau di analog read-nya 0 sampai 1023. Ya, dia 2/10. Anda muncul nggak kayak gini? Muncul Pak. Muncul ya. Muncul. Nah, oke. Kalau udah muncul seperti ini, sekarang coba kita agak paksain. Ya, nanti kita konversi ini nilainya. Kita ganti di sini ya. Kita yang di sininya, kalau Anda bisa lihat, saya sedang tarik nih, saya tarik ya. Saya tarik ya, maka dia nggak baca ya. Oke. Nah, kita taruh di satu kolom antara dua resistor. Taruh di situ. Nah, kemudian kita lihat dia bacanya berapa. Nah, dia bacanya 772 ya. Kelihatan Pak enggak? Ini saya langsung aja nih ya. Kita Jadi yang tariknya pertama di sebelah mana, Pak? di satu kolom dengan dua resistor. Satu kolom yang sama dengan kaki yang ada dua resistornya. Satu kolom dia. Dia baca voltage di situ. Satu kolom. Ya. Jumper arah A3 ya, Pak ya? Berubah-berubah yang di angka ratusannya ya Pak ya? Ya, sekarang berapa munculnya? 772. Tergantung dari 240, 213, 208, 216 berubah-berubah Pak. Karena resistor yang dipakai beda tadi ya. Resistor yang dipakai Tuh, beda. sekarang 600.
Enggak. Beda ya, Pak? Masnya pakai resistornya berapa aja? Nah, nggak tahu Pak, nggak ada iniannya. Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Ya, nggak apa. Mana ini yang tangting. Bentar, saya keluar dulu. Iya, ada yang chat. Oh, kok dia nggak ada ya? Chat siapa yang chat? Ricky hadir, Pak. Oke. Ya, ada Mas Ricky. Kita lanjut lagi. Saya mau buktikan yang hitungan tadi ya. Kita lanjut lagi. Ya, jadi ada 3 kondisi ya. Kemudian kalau kita pindahkan lagi di yang terakhir tadi, di sini kita baca voltage-nya di sini. Ya, maka kita bacanya adalah 0. Ya, saya punya 3 kondisi ya. Kondisi pertama adalah di satu kolom antara jumper dengan resistor yang 330 di sini. Ini kalau saya baca, maka nilainya adalah 1023 ya. Ini nilainya 1023. Yang kedua, kalau saya baca voltage-nya yang satu kolom dengan 2 resistor ya, maka nilainya adalah 772. Ini akan berbeda kalau Anda menggunakan resistor yang berbeda. Satunya lagi adalah saya taruh di yang ada ground-nya. Ada ground-nya, di sini saya ukur voltage-nya, nilainya adalah 0. Ya, di sini voltage-nya adalah 0. Nah, itu adalah nilai analognya. Kalau kita ingin melihat berapa voltage-nya, maka kita akan merubah rumusnya. Kita ada konversian sedikit. Konversiannya gimana? Konversiannya adalah karena dia dari 0 sampai 1023 ya. Oke, mana dia? Sebentar, mana rumusnya? Ya. Sebenarnya rumusnya nggak panjang juga sih. Sebentar. Ya, ini dia. Oke ya, ini adalah konversiannya. Oke, ya. Silakan Anda tambahkan di sini. Nah, dia. Ini ya. Oke, jadi kita akan mengkonversi. Ya, kita akan, kalau tadi ya, nanti kita buktikan nilai ini ya. Kita akan coba buktikan nilai ini. 1,24 sama 3,7 ini. Nah, sekarang adalah kita coba konversi dari 0 sampai pada 1023 ya, dengan konversiannya adalah 0 sampai 5 volt gitu ya. 5 volt. Maka rumusnya adalah rumus voltage-nya konversiannya itu adalah nilai 5 dibagi dengan nilai terbesar 1023 kita kalikan dengan read file-nya, dengan read value-nya. Ya, oke, ini nanti saya jelaskan kalau kurang paham. Ya, jadi di mana yang kita tambahkan di sini kita tambahkan nilai di sini. Berarti di sini kita tambahkan ya, di sini kita tambahkan satu variabel baru, read file. Apakah perlu kita deklarasikan terlebih dahulu? Ya, oke. Kita deklarasikan dulu ya. Ini nggak kayak Python ya. Dia kayak C++. Kita deklarasikan dulu. Kita deklarasikan in read file. Silakan Anda berikan variabel baru, ya, tidak diinisialisasi. Kita bikin variabel baru namanya read file. Read file ini akan kita gunakan untuk membaca voltage-nya langsung ya. Ya, jadi di sini kita tuliskan read file. Itu adalah analog read ya. Kemudian ini read pin sudah. Nah, nanti si V2-nya ini
V2-nya ini akan kita gunakan untuk konversi. Gimana rumusnya? Rumusnya adalah 5 voltage. Itu 5.0 ya kalau mau. Karena kita bikin float. Dibagi dengan 1023.0. Kayak gitu. Kita kalikan dengan nilai yang kita baca. Read file di sini. Read file di sini. Read file. Oke, kemudian berarti ya, oke, dah seperti ini. Ya. Ya, berarti ada 2 yang kita tambahkan. Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah kita deklarasikan sebuah variabel namanya read file, in read file. Kemudian read file ini akan kita gunakan untuk membaca analog read yang tadi, yang nilainya 0 sampai ya ini kalau saya kasih komen, membaca voltage dalam range 0 sampai 1023 gitu ya. Ini kalau saya kasih komen seperti ini. Ya, jadi dia baca dulu. Ya, read file, analog read ya, analog read pin. Jadi yang tadi yang kabel ke analog berapa tadi? 3 ya. A3. Yang ini ya, ke sini ini. Kemudian kita konversi sedikit. Kita ubah nilainya menjadi voltage yang ada kita ubah voltage, kita ubah menjadi range 0 sampai 5 volt. Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, maka nanti kita tampilkan lagi serial pin, kita kasih delay. Silakan Anda tambahkan perintahnya. Sudah? Mbak Dinda sudah? Mas Lagi Aji ngetik, sudah? Pak. Ya. Ya, kita compile. Ya, kalau nggak ada masalah. Silakan diketikkan dulu. Di sini kita hanya membaca ya. Kita ya nanti sensor ya, sensor akan membaca dalam analog ya. Nah, ini adalah contoh proses kita membaca analog read ya. Di sini yang kita hitung adalah voltage-nya yang lewat di sirkuit ini dengan beberapa tempat titik ya. Apakah di sebelum resistor, di antara resistor, atau terakhirnya tadi. Di sini kita punya tiga tempat yang berbeda. Maka nanti yang berbeda selain titik adalah resistornya. Ya, resistornya, besarnya resistor ya. Besarnya resistor, ya, kalau berbeda-beda seperti Aji nanti dia nilainya berbeda. Sudah semua codingannya? Udah, Pak. Nah, kalau sudah, kita cek ya, kita taruh di tempat pertama, satu kolom dengan jumper dengan resistor yang 330, ya. Berarti nanti Anda bisa ngecek tuh, ya, Ji, Anda bisa ngecek kalau dia hanya satu resistor aja. Nanti Ya, Pak. setelah ini bagaimana menghitung resistor ya. Karena yang diketahui Ini voltage dicolokin kemana, Pak? Dicolokin yang satu kolom dengan jumper dengan resistor yang pertama 330. Ini dia posisinya. Kalau sudah kita compile, kemudian kita lihat serial monitornya. Itu dia. Ya, dia akan muncul 5 volt. Iya, 5 volt. Betul, 5 volt. Nah, Iya. kita pindahkan. Kita lihat tadi penghitungannya tadi. Mana penghitungannya? Mana penghitungannya tadi? Ini ya. 1,24 sama 3,75. Oke. Kita mana tadi codingannya? Oke, ini ya. Oke. Satu lagi harusnya yang ini teh. Biar kelihatan gimana ya. Iya. Ya, anggap aja apalah. Udah ya, oke, kita pindahkan coba di sini, kita pindahkan ke yang ada duanya di sini ya. Ya, kita taruh di situ, kita lihat
berapa nilainya? 1,24. Mana dia? 3,77. 3,77 itu yang mana? Ini ya, 3,77. Dia baca yang V2 di sini. Yang satu kolom sama 2 resistor itu ya Pak ya? Iya, itu dapatnya 3,77 sama ya. Kalau saya kan karena beda Pak jadi 4. 4,10. Iya, nggak apa-apa. Karena kan beda resistornya. Ya, sekarang yang 1,24 di mana dia? 1,24. Iya, coba kita cek lagi ya. Kita pindahkan. Harusnya saya bisa lihat di sini. Ya, coba kita pindahkan di tempat yang berbeda. Di sini 5 ya. Sini nggak sama ya. 142 5. Kalau kita taruh di sini 0. 124-nya mana ya? Harusnya di sini dong. Oh, di sini. 377. Di sini. 377 juga. Harusnya di sini. Satu tiga dua tiga tujuh. Lima dia. 377. 377. Di sini ada 1 0. Mana ya? Oke. 124 di mana? V1 R1. R1 sini ya. Ya, ada dapat berapa nilai? Sama dengan hitung-hitungannya tidak? Kalau hitung-hitungan yang tadi Bapak buat, itu nggak sama Pak, karena saya kan pakainya yang 220 sama yang Berbeda, Pak. 1K. Ya, berbeda ya. Ya, saya nggak dapat yang 124 ya ini. Coba. Saya nggak tahu Pak resistornya ini berapa inian semua Pak. Coba gini deh. Kita pakai satu ya. Kita pakai satu resistor deh. Coba. Jadi resistor yang kedua kita cabut aja. Ya. Yang 1K ya Pak ya? Ya, yang 1K kita cabut. Kita pakai 330. Kemudian langsung aja groundnya kita taruh di sini. Ya. Maka kalau kita hitung, kalau kita cuma punya satu ya, ini Mas Aji nih. Jadi kita ngitung misalnya kita punya satu seperti ini. Ya, oke, di sini 5 volt. R-nya kita bikin 330, maka I-nya berapa? I-nya adalah voltage bagi dengan R ya. Harusnya ya. Berarti berapa harusnya? 5 dibagi dengan 330. Berarti berapa tadi? Kayaknya udah kita ngitung. 0,1515. Ya, mana dia? Satu. Bukan. Ini ya. 0,01515 ya. Iya Pak. Ampere, betul? Ya, berarti voltage-nya berapa? V1 sama dengan I kali R ya. I-nya berapa? I-nya 0,01515 dikali dengan 330. Ya.
Betul, V I kali R. Oke, 0, oke, coba kita hitung. Nanti kita lihat betul nggak, kita baca segitu. Ya, mana dia kalkulatornya? Kita hitung 0,1515 kali 330, hasilnya adalah 5 volt ya. Balik lagi dia. 49. Gede banget. Nah, dia. Sebentar. Ya, oke. Ada salah hitung kayaknya tadi. Ya, coba saya share lagi. 330. Berapa hasilnya? Saya share screen. Ya, oke. Berapa hasilnya? 49. Kayaknya ini ada yang kurang deh. 0,015 kali 330. Ya, dia baik lagi ya, 5 volt ya. 4,99 ya, sekitar 4 volt ya. Ya, coba kita baca lah. Ya, dia bolak-balik aja di situ berarti. Ya, mana sih? Oke, ini kemudian ini sekarang kita baca ya. Sini berarti 5 volt ya. Di sini kita baca 0 volt berarti di sini. Pasti 0 ya, karena cuma 1 ya. Iya. Arus yang di sininya nggak bisa kita baca ya. 2,6. Ya, yang benar yang tadi ya. Tapi yang tadi kita nggak bisa baca yang 124-nya ya. Gimana ya? Coba kita cek lagi. Harusnya dapat itu. Ya, itu ya. Itu adalah cara membaca voltage analog read. Saya coba lagi sekali lagi. Saya tambahkan yang 1K-nya. Seperti tadi. Saya taruh ke ground seperti ini. Kemudian kita baca di sini. Harusnya di sini 5 ya. Kita taruh di sini. 377 ya. Kita bisa baca 377 ya. 377 kita bisa baca. Nanti saya cek lagi lah yang satu ini. 124 itu di mana? Ya, berarti yang kita baca di mana? Ya, 377 ya. Kita 377 kita udah dapat. Tapi yang 124 belum kedetek di sini. Ya. Mana ya, di sini kan arus 5 volt. 5 volt belum masuk di sini. Ini 5 volt. Oke. Kemudian dia masuk ke sini. 377. Itu dia dapat. Dapat ya.
sama aja ya. Ya, oke. Oke, saya pikir hari ini sampai sini saja. Berapa nilainya, Mbak Dinda? Yang kebaca? Ya, Pak. Yang kebaca berapa? Tadi saya yang kebaca ada 2, Pak. Apa aja? Tadi yang pertama, tadi lupa. Ya, lupa. Yang pertama 5 volt. Ya, yang kedua? Yang kedua, bentar. Yang kedua sekitar 2,5 volt. 2,5 ya. Iya. Oke. Yang ketiganya 0. 0. Ya, sama saya juga baca kayak gitu. Ya, Mas Aji gimana, Mas Aji? Kebacanya berapa? 5 doang, Pak. Oh, 5 doang. Yang tengah nggak dapat. Enggak. Enggak Oh, tahu. nggak. Taruh di itu, di yang satu baris dengan 2 resistornya. Udah, Pak. Udah ditaruh di 2 barisnya. Berapa dapatnya? 5 volt juga? Iya, 5 volt. Kok 5 volt? Kurang masuk Selebihnya kali. 0. Enggak masuk kayaknya, mah, Pak. Nggak masuk itu resistornya, belum jalan itu. Kurang neken kali. Mas Fikri masih ada, Mas Fikri gimana? Iya, Pak. Terbaca berapa? Kebaca yang pertama itu kan yang 1023 ya. Ya, kemudian dirubah codingannya. Terus 5 sama 0. Lah, tengahnya enggak, tengahnya. Nggak ada, Pak. Kayaknya resistornya sama, Ge. Resistornya sama. Resistornya kan emang sama kan tadi. Iya, rata-rata sama, Bek. Resistornya, Bek. Terus saya juga pakainya sama resistornya kan tadi disuruh sama. Resistornya sama. Kalau resistornya sama, coba saya coba di sini. Saya pakai resistornya sama. Kan bisa dihitung nanti ya. Nah, ini keluar di UTS lah soal inilah, biar agak susah dikit. Ya, oke lah. Okay. Berarti kita UTS praktek ini juga, Pak? Iyalah. Teori aja. UTS mah teori dulu kali, Pak. Dua-duanya lah. Buset. Ngegas, Pak. Enggak lah, enggak ngegas-ngegas amat. Kayaknya ini mau buat UAS cocoknya, Pak. UAS ya. UAS mah lebih berat lagi lah. Aduh. Iya, kalau menurut saya gitu sih, Pak. Ini saya kasih resistornya sama, dapatnya 2,5 nih. Berarti sama kayak yang Dinda Berarti tadi, ini- Pak. Iya, sama kayak saya, Pak. Ya. Resistornya Beda sama. buat. Ya, kalau sama 249 ya, 25 lah itu ya. Iya, 25 hitungannya. 25. Digenapin. Iya, kayak gitu. Ya, berarti tugasnya yang kedua coba-coba. Tapi kok saya ini nggak dapet ya, yang satu lagi. Coba-coba ya, Pak, tugasnya. Ya, Coba-coba. itu Awalnya hari. sih coba-coba. Jadi tugasnya ada 2 ya. Tugasnya ada 2. Ujiannya kapan, Pak? Sampai hari Minggu lah, biar agak lama. Oh, oke. Iyalah.
Ya, Pak, kasih jeda, Pak. hari Udah Minggu seminggu, Pak. janganlah kelamaan, kan banyak tugas yang lain. Kita Kamis depan mah nggak kuliah kan, Pak? Libur ya? Kayaknya sih Di iya. tanggal merah, Emang Pak. iya? Oh iya, Maulid ya? Iya, iya, Maulid. Sabtu masuk, Yoi. Sabtu masuk nggak Sabtu? Kita libur, Pak. Anak SE doang, Pak, ya, Mas? Iya, berarti kelas mengganti lah. Sabtu libur tuh hari apa libur? Sabtu, Minggu. Panjang sih, Pak, liburnya kayaknya. 3 hari berturut-turut atau berapa? Libur Ber- itu, Pak. Dari berarti- Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berarti- itu, Pak. UTS sampai sini doang ya? Iya, Pak. Iya. Udah cukup nggak? Kelebihan malah, Pak. Iya. Ya sudah deh. Berarti Kelebihan UTS, cukup, Pak, kelebihan. berarti ini UTS lewat teori doang nih, Pak. Sama praktek dia. Sama praktek. Praktek materinya materinya UTS teori, UASnya praktek. ya sampai sini prakteknya ya. Tapi soalnya sama semua kali, Pak. Bedain lah dikit-dikit. Iya, Pak. Ada. Menamat Ya. perbedaan kita itu harus sama-sama, Pak. Biar belajar mahasiswanya. Berarti kita Setiap sampai hari belajar. pada analog read ya, analog read. Nanti kalau kita pakai sensor ya berarti gunanya seperti itu. Ya, ada konversi sedikit tergantung dari sensitivitas dari sensornya. Ya, oke. Berarti minggu depan kita libur ya. Ada apa tuh libur apa itu? Maulid. Maulid ya. Ya, ada libur Maulid ya. Berarti materi UTS sampai sini ya. Ada sampai hitung-hitungan yang tadi. Hitung-hitungan yang 2 resistor tadi ya. 2 resistor, kemudian prakteknya berarti dari minggu kemarin sampai sekarang ya. Biasalah ada 3 part ya. Part 1 apa, part 2 apa, part 3 praktek gitu ya. Oh, iya. Part 1 Kayak- Pak. Ini tugasnya dikumpulinnya dalam bentuk apa, Pak? yang mana? Yang Ini sekarang? tugas yang 2 tugas ini. Ya video lah seperti Oh, biasa. di video terus masukin YouTube ya, Pak? Iya, biar Oke. banyak nanti jadi portofolio. Ya kan sekarang yang masih sederhana nanti yang lebih kompleknya lagi bisa sampai. Itu ya. Apa aja tugasnya? Bikin 5 LED. Lampu tadi. 5 LED dimmer ya, diatur aja kreativitas masing-masing. Yang kedua ini dengan resistor yang beda-beda ya. Nanti bacanya bisa ditunjukkan dia baca berapa. Itu Hanya berarti yang 5 LED analog ya, Pak? Analog ya, analog right. Jadi kan dia bisa ngatur dimmernya tuh. Ngatur cahayanya dia dari yang terserah sih mau yang dari yang 0 kemudian 255 atau seperti apa, yang penting nanti dia bisa beda-beda berubah, bebas lah. Ya, sampai sini aja nggak apa-apa. Oke, Pak. Silakan. Ada pertanyaan lagi Mas Tahardi? Ricky ada nggak tadi Ricky? Lagi udah cabut, Pak. Ya, Ngegarap kayaknya. Ya nggak apa-apa. Belajar apa aja kita hari ini? Hari ini kita belajar Analog. tentang analog right ya, analog right. Kemudian kita bicara tentang hukum law. Kemudian kita bicara tentang analog read ya, analog read ya. Saya pikir lumayan. Karena nanti yang susahnya itu bukan di codingannya, yang susah itu bukan di ngerangkainya, yang susah itu memahami konsep-konsep electricity-nya seperti itu. Emang memahami itu. Iya, bener, Pak. Ya, jangan Kayak anak dipahami. listrik, megang listrik, Pak. Takut kesetrum. Apaan sih, Bel? Iya. Tegangan rendah. Iya betul, ini tegangan rendah ya. Kan lumayan, men. Kayak digelitikin. Kecuali lu ngerjainnya di sutet. Nah, bener, Din. Nanggung-nanggung, Din, ya. Listrikan komputer. Kalian sutet. Ya, Iya, emang kalau nyaranin emang gacor. Tiwas gua antar langsung. Jajal dulu. ya sudah. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Mas Rahardi, Mas Fikri, Mas Aji, Mas Dinda, Mas Dinda. Paling kan nanya gue apa? Saya udah, Pak, cukup, Kak. Cukup, Pak. Ini mah cukup sampai di sini saja. Iya. Ya paling kan nanya di WA, Pak. Ya, siapanya deh. Ya, biasanya kalau tugas ngerjain kok ya anak-anaknya. Karena Kerjain, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Sampai sini aja. Minggu depan libur. Ya, berarti materi UTS sampai sini. Nggak ada kelas pengganti ya. Ya, libur. Ya, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.